Salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Syafina Zara Anggraini dengan NIM 1805520183. Kelas D1 dengan mata kuliah Audit Bank, dosen pengampu Arif Himawan Dwi Nugroho SE AK MM CA CPA. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau biasa disingkat APU PPT. Sebelum masuk ke materi, saya akan membahas sedikit mengenai Fakultas Ekonomika dan Bisnis pada Universitas Di Kubang Semarang yang dimana sudah eksis sejak tahun 1998 dan semua program studi sudah terakreditasi. Universitas Di Kubang Semarang yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Saat ini, Unisbank memiliki 6 fakultas dan salah satunya Ekonomika dan Bisnis. Dengan program studi yaitu yang pertama S1 Akuntansi, S1 Manajemen, dan D3 Perbankan. Universitas Di Kubang Semarang memiliki 2 kampus, yaitu Kampus Mugas dan Kampus Kendeng. Untuk alamatnya sendiri, yang ada di Kampus Mugas yaitu di Jalan Tri Lomba Juang nomor 1 Semarang, lalu yang di Kendeng di Jalan Kendeng 5 Benden Nisor Semarang. Selanjutnya masuk ke materi. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Penyedia jasa keuangan atau biasa disebut PJK di sektor perbankan adalah bank umum, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat yang selanjutnya disebut BPR, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Selanjutnya definisi. Pencucian uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pendanaan terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang selanjutnya disingkat APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Calon nasabah adalah pihak yang akan menggunakan jasa PJK. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PJK. Lalu perhitungan biaya aktual, lalu perhitungan biaya normal. Walk-in customer yang untuk selanjutnya disingkat WIC adalah pihak yang menggunakan jasa PJK di sektor perbankan atau PJK di sektor pasar modal namun tidak memiliki rekening pada PJK di sektor perbankan atau PJK di sektor pasar modal tersebut. Tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan nasabah. Uji tuntas nasabah atau customer due diligence yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan atau pola transaksi calon nasabah atau WIC. Uji tuntas lanjut atau enhanced due diligence yang selanjutnya disingkat EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PJK terhadap calon nasabah, WIC atau nasabah
yang berisiko tinggi termasuk PEP dan atau dalam area berisiko tinggi. Nasabah berisiko tinggi atau high risk customer adalah nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas, dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait tindak pidana pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Transaksi keuangan tunai adalah transaksi keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya direksi. Yang pertama, bagi PJK di sektor perbankan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Kedua, bagi BPR adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perkoperasian. Menurut Dewan Komisaris, bagi PJK di sektor perbankan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Bagi BPR, pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perkoperasian. Selanjutnya, pemilik manfaat atau beneficial owner. Pemilik manfaat adalah setiap orang yang pertama, berhak atas dan atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah. Kedua, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan atau efek yang ditempatkan pada PJK. Ketiga, mengendalikan transaksi nasabah. Yang keempat, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi. Yang kelima, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya atau legal arrangement. Dan atau yang keenam, merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. Selanjutnya, negara berisiko tinggi atau high risk countries. Negara berisiko tinggi adalah negara yang teritori yang potensial digunakan sebagai tempat terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang, dilakukannya tindak pidana asal atau predicate crime, dan atau dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan terorisme. Mengapa bank wajib menerapkan program APU PPT? Jawabannya, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku agar mencegah atau menurunkan risiko reputasi BPR dapat dijadikan tempat untuk melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Orang yang populer secara politis atau politically exposed person atau PEP. Orang yang populer secara politis yang selanjutnya disingkat PEP meliputi PEP asing, yaitu orang yang diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi penting oleh negara lain atau negara asing seperti kepala negara atau pemerintahan, politis senior, pejabat pemerintahan senior, pejabat militer,
atau pejabat di bidang penegakan hukum. Eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik. PEP domestik, yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau prominent function oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politis senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik, dan orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting oleh organisasi internasional, seperti senior manajer yang meliputi antara lain direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara. Selanjutnya, kewajiban penerapan. PJK wajib memiliki kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko, pencucian uang, dan pendanaan terorisme yang disetujui oleh direksi dan dewan komisaris agar PJK mampu mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi. PJK wajib memantau penerapan kebijakan, pengawasan, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan peningkatan penerapan jika diperlukan. PJK wajib menerapkan tindakan yang lebih mendalam untuk mengelola dan memitigasi risiko dalam hal risiko yang lebih tinggi teridentifikasi. PJK wajib menerapkan program APU dan PPT untuk mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan OJK ini. Kewajiban penerapan program APU dan PPT. Yang pertama, program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko PJK secara keseluruhan. Penerapan program APU dan PPT paling sedikit meliputi pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, sistem informasi manajemen, sumber daya manusia, dan pelatihan. Selanjutnya, pengawasan aktif direksi. Pengawasan aktif direksi paling kurang meliputi memastikan PJK memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT, mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris, memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan, membentuk unit kerja khusus dan atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT. Pengawasan aktif Dewan Komisaris. Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang meliputi memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh direksi, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab direksi terhadap penerapan program APU dan PPT, memastikan adanya pembahasan terkait pencucian uang dan atau pendanaan terorisme dalam rapat direksi dan Dewan Komisaris. Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT.
PJK wajib membentuk unit kerja khusus dan atau menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APO dan PPT pada kantor pusat dan kantor cabang. Unit kerja khusus atau pejabat yang ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi PJK dan bertanggung jawab kepada direksi. Bagi bank umum, BPR, dan PJK di sektor pasar modal, unit kerja khusus atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab kepada direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. Selanjutnya, unit kerja khusus. Dalam hal PJK, membentuk unit kerja khusus sebagai penanggung jawab penerapan program APO dan PPT, berlaku ketentuan sebagai berikut. Unit kerja khusus paling sedikit terdiri dari 1 orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 orang yang bertindak sebagai pelaksana. Pimpinan dan pelaksana pada unit kerja khusus tidak merangkap fungsi lain. Pimpinan unit kerja khusus ditetapkan atau diangkat oleh direksi. Unit kerja khusus berada di bawah koordinasi direksi secara langsung dalam struktur organisasi PJK. Unit kerja khusus bersifat independen dari fungsi lain. Penugasan pejabat. Dalam hal PJK, menugaskan pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APO dan PPT. Pejabat tersebut harus ditetapkan atau diangkat oleh direksi dan hanya dapat merangkap untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan. Selanjutnya, tugas dan wewenang. Penanggung jawab penerapan program APO dan PPT mempunyai tugas paling kurang meliputi menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi, atau jaringan distribusi. Menyusun, melakukan penginian dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APO dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada huruf A, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan direksi. Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf B telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha PJK, volume transaksi PJK, dan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme. Penanggung jawab penerapan program APO dan PPT mempunyai tugas paling kurang. Selanjutnya, memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan APO dan PPT. Memantau rekening nasabah dan pelaksanaan transaksi nasabah. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan hasil transaksi nasabah untuk memastikan dan atau tidak adanya transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan atau transaksi keuangan transfer dana dari dan
ke luar negeri. Menata usahakan hasil pemantauan dan evaluasi, memastikan pengkinian data dan profil nasabah serta data dan profil transaksi nasabah. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana pendanaan terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur PJK serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK ini. Selanjutnya, memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti-tipping off. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja. Menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. Selanjutnya, memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik. Selanjutnya, memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan atau pegawai PJK. Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT mempunyai wewenang paling kurang meliputi: pertama, memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi PJK, melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU dan PPT oleh unit kerja terkait, mengusulkan pejabat dan atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan program APU dan PPT, melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, atau pihak terafiliasi dengan direksi atau dewan komisaris secara langsung kepada PPATK. Selanjutnya, kebijakan dan prosedur. PJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko. Selanjutnya, kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur penerapannya program APU dan PPT paling kurang meliputi identifikasi dan verifikasi nasabah, identifikasi dan verifikasi beneficial owner, penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi, pengelolaan risiko pencucian uang atau pendanaan terorisme yang berkelanjutan terkait dengan nasabah, negara, produk dan jasa, serta jaringan distribusi atau delivery channel. Selanjutnya, pemeliharaan data
yang akurat terkait transaksi, penatausahaan proses (CCD) dan penatausahaan kebijakan dan prosedur, pengkinian dan pemantauan, pelaporan kepada pejabat senior, direksi, dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT. Pelaporan kepada PPATK. Selanjutnya, kebijakan dan prosedur khusus untuk Bank Umum, cakupan pedoman pelaksanaan program APU dan PPT meliputi pula cross-border, correspondent banking, dan transfer dana. PJK wajib menerapkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT secara konsisten dan berkesinambungan. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT wajib mendapatkan persetujuan dari direksi. PJK wajib mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana pendanaan terorisme yang terkait dengan pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada. PJK wajib melakukan penilaian risiko sebelum produk, praktik usaha, dan teknologi diluncurkan atau digunakan. PJK wajib melakukan tindakan yang memadai untuk mengelola dan memitigasi risiko. Selanjutnya, prosedur. PJK wajib melakukan prosedur CDD pada saat melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah terkait transaksi keuangan dengan mata uang rupiah atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan 100 juta rupiah. Terdapat transaksi transfer dana sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK ini. Terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme. PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah, penerima kuasa, dan pemilik manfaat atau beneficial owner. Selanjutnya, pasal 16. Itu menjelaskan tentang PJK wajib mengelompokkan calon nasabah dan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Pengelompokan calon nasabah dan nasabah berdasarkan tingkat risiko berdasarkan analisis yang paling kurang meliputi: yang pertama, identitas nasabah; yang kedua, lokasi usaha bagi nasabah perusahaan; yang ketiga, profil nasabah; yang keempat, frekuensi transaksi; yang kelima, kegiatan usaha nasabah; yang keenam, struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan; yang ketujuh, produk, jasa, dan jaringan distribusi yang digunakan oleh nasabah. Lalu, informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko nasabah. Selanjutnya, pasal 17. Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, PJK wajib melakukan identifikasi calon nasabah untuk mengetahui profil calon nasabah, melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf A. PJK wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas calon nasabah melalui pertemuan langsung atau face to face dengan calon nasabah pada awal
melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung atau face-to-face dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PJK. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung atau face-to-face dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik PJK dan atau milik calon nasabah. Verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 faktor autentikasi. Di pasal 18, PJK dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif. PJK dilarang membuka hubungan usaha dengan calon nasabah atau memelihara rekening nasabah apabila calon nasabah atau nasabah menolak untuk mematuhi peraturan yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT. PJK tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon nasabah atau nasabah. Selanjutnya, identifikasi calon nasabah. Identifikasi calon nasabah untuk mengetahui profil calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A dilakukan melalui permintaan data dan informasi yang paling kurang meliputi bagi calon nasabah yang orang perseorangan atau natural person. Yang pertama, identitas yang memuat nama lengkap termasuk nama alias jika ada, nomor dokumen identitas, alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain jika ada, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat dan nomor telepon tempat kerja jika ada, jenis kelamin, dan status perkawinan. Yang kedua, identitas pemilik manfaat atau beneficial owner jika ada, sumber dana, penghasilan rata-rata per tahun, dan maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah. Bagi calon nasabah korporasi, yaitu yang pertama nama, nomor izin dan dari instansi berwenang, bidang usaha atau kegiatan, alamat kedudukan, tempat dan tanggal pendirian, bentuk badan hukum atau badan usaha, identitas pemilik manfaat apabila calon nasabah memiliki pemilik manfaat, sumber dana, dan maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan oleh nasabah. Identifikasi calon nasabah berkaitan dengan transaksi WIC. Sebelum melakukan transaksi dengan WIC, PJK di sektor perbankan dan PJK di sektor pasar modal wajib meminta seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi WIC orang perseorangan atau natural person, korporasi, maupun perikatan lainnya yang melakukan transaksi paling sedikit 100 juta rupiah atau nilainya setara baik yang dilakukan dalam 1 kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 hari kerja. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, angka 1, huruf A, huruf B, dan huruf C bagi WIC orang perseorangan yang melakukan transaksi kurang dari 100 juta rupiah atau nilainya yang setara. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B, angka 1 dan angka 4 bagi WIC, korporasi yang melakukan transaksi kurang dari 100 juta rupiah atau nilai yang setara
dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C angka 1 dan angka 3 bagi WIC perikatan lainnya legal arrangement yang melakukan transaksi kurang dari 100 juta rupiah atau nilai yang setara. Identifikasi calon nasabah. Untuk calon nasabah yang perseorangan dan WIC, informasi wajib didukung dengan dokumen identitas calon nasabah dan spesimen tanda tangan. Untuk calon nasabah korporasi berupa perusahaan, informasi wajib didukung dengan dokumen identitas perusahaan. Dan untuk calon nasabah korporasi berupa perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil ditambahi dengan spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK. Yang kedua, kartu NPWP bagi nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, surat izin tempat usaha atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. Lalu, untuk calon nasabah korporasi berupa perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil selain disertai dokumen, ditambahi dengan pertama, laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan, yang kedua, struktur manajemen perusahaan, yang ketiga, struktur kepemilikan perusahaan, dan yang keempat, dokumen identitas anggota direksi atau pemegang kuasa dari anggota direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha. Untuk calon nasabah korporasi selain perusahaan dan yayasan baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Yang pertama, bukti izin dari instansi yang berwenang, nama korporasi, akta pendirian atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK. Identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat. Dalam hal calon nasabah atau WIC bukan merupakan pemilik manfaat, PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat antara lain berupa bagi pemilik manfaat dari calon nasabah atau WIC orang perseorangan berupa informasi dan dokumen identitas, hubungan hukum antara calon nasabah atau WIC dengan pemilik manfaat yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya, pernyataan dari calon nasabah atau WIC mengenai kebenaran, identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat, dan pernyataan dari pemilik manfaat bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari dana calon nasabah atau WIC. Bagi pemilik manfaat dari calon nasabah atau WIC korporasi berupa informasi dan dokumen identitas, hubungan hukum antara calon nasabah atau WIC dengan pemilik manfaat yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya, dokumen atau informasi identitas orang perseorangan atau natural person, jika ada, yang menjadi pemilik atau pengendali akhir dari korporasi. Pernyataan dari calon nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat, dan pernyataan dari pemilik manfaat
bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari dana calon nasabah WIC. Bagi pemilik manfaat dari calon nasabah atau WIC, perikatan lainnya atau legal arrangement berbentuk trust berupa identitas penitip harta atau settlor, identitas penerima dan pengelola harta trustee, identitas penjamin atau protektor jika ada, identitas penerima manfaat atau beneficiary atau kelas penerima manfaat class of beneficiary, dan orang perseorangan atau natural person yang mengendalikan trust. Bagi pemilik manfaat dari calon nasabah atau WIC, perikatan lainnya dalam bentuk lainnya berupa identitas orang perseorangan yang mempunyai posisi yang sama atau setara dengan pihak dalam trust sebagaimana dimaksud dalam huruf C. Identifikasi dan verifikasi calon nasabah dan nasabah berisiko tinggi. PJK wajib memiliki sistem manajemen risiko yang memadai untuk menentukan apakah calon nasabah pemilik manfaat atau WIC termasuk kriteria berisiko tinggi. Kriteria berisiko tinggi dari calon nasabah pemilik manfaat atau WIC sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilihat dari yang pertama, latar belakang atau profil calon nasabah pemilik manfaat atau WIC termasuk nasabah berisiko tinggi. Kedua, produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi, transaksi tidak sesuai dengan profil, termasuk dalam kategori PEP. Selanjutnya, bidang usaha calon nasabah pemilik manfaat atau WIC termasuk usaha yang berisiko tinggi. Lalu negara atau teritori asal domisili atau dilakukannya transaksi calon nasabah pemilik manfaat atau WIC termasuk negara berisiko tinggi. Tercantumnya calon nasabah pemilik manfaat atau WIC dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Transaksi yang dilakukan calon nasabah pemilik manfaat atau WIC diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana pencucian uang, dan atau tindak pidana pendanaan terorisme. PJK wajib melakukan penilaian untuk menentukan nasabah pemilik manfaat atau WIC adalah PEP. Dalam hal calon nasabah pemilik manfaat atau WIC tergolong berisiko tinggi, termasuk PEP, PJK wajib melakukan EDD. Terhadap PEP asing, selain menerapkan proses CDD sebagaimana diatur dalam pasal 20, PJK wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama, memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan apakah nasabah atau pemilik manfaat memenuhi kriteria PEP. Menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan nasabah pemilik manfaat atau WIC tersebut. Yang ketiga, melakukan EDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi mengenai nasabah atau pemilik manfaat, sumber dana, dan sumber kekayaan. Pemantauan yang lebih ketat atas hubungan usaha antara lain melalui peningkatan jumlah dan frekuensi pengawasan dan pemilihan pola transaksi. Selanjutnya, transfer dana. Bagi bank yang melakukan kegiatan transfer dana, baik di dalam wilayah Indonesia
maupun secara lintas negara berlaku ketentuan sebagai berikut. Itu bank pengiriman wajib memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap nasabah atau WIC pengiriman atau nasabah WIC penerima, paling sedikit meliputi nama nasabah atau WIC pengirim, nomor rekening nasabah pengirim, alamat nasabah atau WIC pengirim, nomor dokumen identitas, nomor identifikasi atau dari nasabah atau WIC pengirim, sumber dana nasabah atau WIC pengirim, nama nasabah atau WIC penerima, nomor rekening nasabah penerima, alamat WIC penerima, jumlah uang dan jenis mata uang, tanggal transaksi. Yang kedua, menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka, pada bank penerus atau bank penerima. Dan yang ketiga, menata usahakan seluruh transaksi transfer dana. Bank penerus wajib meneruskan pemerintahan transfer dana serta menata usahakan informasi yang diterima dari bank pengirim atau bank penerus lainnya dengan jangka waktu paling singkat yaitu 5 tahun sejak diterimanya pemerintahan transfer dana dari bank pengirim atau bank penerus lainnya. Bank penerima wajib memastikan kelengkapan informasi nasabah dan WIC pengirim sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1. Untuk kegiatan transfer dana di dalam wilayah Indonesia, wajib menyampaikan secara tertulis informasi yang dibutuhkan dalam waktu paling lambat 3 hari kerja berdasarkan tertulis dari bank penerima atau otoritas yang berwenang apabila bank menerima hanya memperoleh rekening atau nomor referensi transaksi. Bank penerima wajib melakukan verifikasi atas identitas nasabah atau WIC penerima dalam hal identitas tersebut belum diverifikasi sebelumnya dan menatausahakan informasi sesuai dengan ketentuan penatausahaan dokumen dalam peraturan OJK ini. Dokumen PJK wajib menatausahakan yang pertama, dokumen yang terkait dengan data nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan nasabah atau WIC atau ditentukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan atau tujuan usaha. Lalu yang kedua, dokumen nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai dokumen perusahaan. Dokumen yang terkait dengan data nasabah atau WIC sebagaimana yang dimaksud paling kurang meliputi identitas nasabah atau WIC termasuk dokumen pendukung, informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi. Hasil analisis yang telah dilakukan dan korespondensi dengan nasabah atau WIC. PJK wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai seluruh proses identifikasi transaksi keuangan mencurigakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PJK wajib memberikan data, informasi, dan atau dokumen yang ditatausahakan sesegera mungkin dan paling lambat 3 hari kerja sejak PJK menerima permintaan dari OJK atau otoritas lain yang berwenang. Action Plan. PJK wajib menyampaikan kepada OJK Action Plan penerapan program APU dan PPT paling lambat pada akhir bulan Mei 2017. Penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 paling lambat 6 bulan sejak diberlakukannya peraturan OJK ini.
dan laporan rencana kegiatan pengkinian data setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember, dan laporan realisasi pengkinian data setiap tahun paling lambat 1 bulan setelah periode pelaporan berakhir. Selanjutnya, sanksi. PJK yang terlambat menyampaikan laporan dikenai sanksi administratif berupa denda, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, sebesar Rp100.000 per hari keterlambatan per laporan, dan paling banyak sebesar Rp10 juta bagi PJK berupa bank umum syariah, perusahaan efek, perusahaan asuransi syariah, DPLK, perusahaan pembiayaan infrastruktur, LPEI, dan manajer investasi. Atau sebesar Rp50.000 per hari keterlambatan per laporan, dan paling banyak sebesar Rp5 juta bagi PJK berupa BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, perusahaan pialang, asuransi, perusahaan pergadaian, dan PMV. Keterlambatan penyampaian pelaporan. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK ini, selain pelanggaran atas keterlambatan penyampaian laporan, dikenai sanksi administratif berupa peringatan atau keteguran tertulis, denda dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang, penurunan dan penilaian tingkat kesehatan, pembatasan kegiatan usaha tertentu, pembekuan kegiatan usaha tertentu, pemberhentian pengurus bank, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota korporasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK, dan atau pencantuman anggota direksi dan anggota dewan komisaris, pegawai PJK, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan. Selanjutnya ada kalimat bijak dari Percy Shelley. Seorang penyair adalah burung bulbul yang duduk dalam kegelapan dan bernyanyi untuk menghibur kesendiriannya dengan suara-suara manis para auditornya, seperti orang-orang yang terpesona oleh melodi musisi dan tidak terlihat, yang merasa bahwa mereka tergerak dan melunak, namun tidak tahu dari mana dan mengapa. Sekian presentasi dan materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.